warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinaba. Bapak Ibu majelis sahabat cinta yang dirahmati Allah, alhamdulillah puji dan syukur kita haturkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat karunia serta hidayahnya sehingga kita bisa bertemu kembali dalam majelis yang insyaallah penuh barokah ini. Semoga langkah kita dalam bermajelis ilmu mempermudah jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, para sahabat dan pengikutnya sampai hari kiamat nanti. Bapak Ibu majelis sahabat cinta yang dirahmati Allah, insyaallah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kembali kajian kitab Risalatul Mu'awanah bersama guru kita Bapak Kiai Syatari Abdul Rauf. Hari ini dengan tema hidup berbekal yakin. Mari kita mulai majelis kita dengan membaca doa niat ta'lim bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadzakkura wa tadhkir wan nafa wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalatan al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmatnya kepada kita semua khususnya yang hadir dalam majelis ilmu ini. Amin ya rabbal alamin. Untuk menyingkat waktu langsung saja kepada Pak Kiai, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah. Thumma salatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Bapak, Ibu, hadirin hadirah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi atau siang ini kita kembali diberi kesempatan ngaji kitab Risalatul Mu'awanah wal Mudhaharah wal Mu'azarah liraghibina minal mu'minina fi suluki tariqil akhirah. Lewat kitab ini kita seperti sedang dipandu oleh beliau Asy-Syaikh Abdullah ibnu Alawi Al-Haddad. Dipandu kemana? Dipandu berjalan menuju akhirat. Dan inilah panduan terbaik sebenarnya. Tidak ada panduan perjalanan terbaik kecuali panduan perjalanan menuju ke akhirat. Apa yang ditulis oleh beliau ini semuanya didasarkan dari apa yang dikatakan oleh Allah dan disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena itu siapapun yang menggunakan kitab ini maka insyaallah hidupnya akan selamat sampai ke akhirat. Salah satu yang beliau pesankan kepada kita kaitannya dengan perjalanan hidup adalah bagaimana kita hidup berbekal yakin. Hidup ini tidak bisa dijalani dengan logika untung-untungan. Hidup ini juga bukan sebuah kepura-puraan.
Karena itu mutlak siapapun yang hidup ya memang harus berbekal yakin. Ya, tanpa yakin hidup manusia hanya akan dipenuhi dengan keraguan-raguan. Dan kalau kita perhatikan persoalan hidup manusia itu masalahnya adalah karena dia tidak yakin. Tidak yakin ke siapa? Tidak yakin ke Allah. Ya, tidak yakin ke Allah. Nah, hadirin hadirah yang dirahmati Allah, ini yang dikatakan oleh beliau. Jadi beliau berpesan, wa alaika wajib bagimu ya ayyuhal akh. Ya, wa alaika dan wajib bagimu ayyuhal akh, wahai saudaraku al-habib yang tercinta. Ini memang bahasanya itu bahasa risalah, bahasa surat, bahasa koresponden. Wajib bagimu wahai saudaraku tercinta bitaqwiyati yaqinika, ya, dengan menguatkan keyakinanmu, ya, wa tahsinihi dan membaguskan keyakinanmu. Ya. Jadi ada dua yang beliau nasihatkan kepada kita soal yakin ini, yakni taqwiyah dan tahsin. Kenapa yakin ini harus dikuatkan dan dibaguskan? Fa innal yaqina, karena sesungguhnya yakin idza tamakkana, ya, manakala menancap, ya, minal qalbi di hati, wastawalla alaihi dan bersemayam, ya, di dalam hati, sara maka jadilah apa yang jadi al-ghaibu, hal-hal yang gaib, hal-hal yang abstrak, kulluhu ya semua yang gaib itu ka'annahu syahadah, seolah-olah nyata. Hal yang gaib itu seolah-olah nyata. Itu kalau orang yakin. Ya, contoh akhirat itu gaib atau nyata? Gaib. Ya. Kan nggak ada yang pernah ke sana. Gaib. Ya, kita nggak pernah ke sana. Kita cuma dapat berita aja bahwa ada alam namanya alam akhirat. Nah, bagi orang yang sudah yakin walaupun akhirat itu gaib, tapi rasanya nyata. Ya, para ulama menyebutnya seolah akhirat itu ada di depan mata. Ya, nampak kelihatan. Ya, mati itu gaib atau nyata? Nyata kalau yang mati orang lain. Tapi bagi kita mati itu gaib. Ya. Nah, walaupun mati itu gaib, ya, bagi orang yang yakin, ya mati itu ya betul-betul di depan mata. Ya, mati itu di depan mata. Sehingga banyak sekali sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, pernah ada sahabat namanya Harithah. Harithah ini ditanya oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kaifa anta asbahta ya Harithah? Ya, gimana keadaanmu pagi ini wahai Harithah? Apa kata Harithah? Asbahtu mu'minan haqqan. Asbahtu mu'minan haqqan. Pagi ini aku dalam keadaan betul-betul beriman. Ya, pagi ini aku dalam keadaan betul-betul beriman. Ya. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian menyampaikan, hai Harithah, hati-hati dengan ngomong, jangan cuma asal ngomong. Kamu bilang, ya, bahwa engkau betul-betul beriman, apa buktinya? Nah, Harithah kemudian menjawab, ya Rasul, tiadalah aku berada di waktu pagi, tapi saya tidak yakin kalau saya bisa sampai di waktu sore. Kalaulah saya di waktu sore, saya tidak yakin kalau saya bisa sampai di waktu pagi. Itu menunjukkan mati bagi beliau dan bagi kita semua itu hal yang gaib. Tapi beliau sudah nampak. Ya. Nah, sehingga beliau merasa bahwa kematian itu amat sangat dekat.
Bapak Ibu pilih mana di antara dua pernyataan ini? Besok saya hidup tapi mungkin saja mati, atau besok mati tapi mungkin saja saya hidup? Bapak Ibu pilih mana? Besok saya pasti hidup atau mati? Iya, kan yang tepat besok saya pasti mati tapi mungkin saja hidup. Ya, jadi yang pasti itu hidupnya atau matinya? Matinya. Tapi selama ini kita begitu sangat optimis besok kita mati atau hidup. Makanya kalau janji itu mantep banget ya. Gimana pekan depan bisa datang nggak? Bisa, pasti bisa. Tapi kalau orang seperti Harisa, seperti Mu'adz bin Jabal, ya, gimana pekan depan bisa datang? Kalaupun menjawab jawabannya insya Allah. Ya. Yang nanya lagi, loh kenapa sih insya Allah? Ya insya Allah lah. Insya Allah kalau saya masih hidup. Insya Allah kalau saya masih hidup. Jangan bilang insya Allah kalau nggak ada halangan nih. Insya Allah kalau saya masih hidup, saya usahakan. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah, sehingga orang-orang yang seperti Harisa, Mu'adz bin Jabal, ya, kalaulah seandainya ya nanti salat zuhur, itu merasanya hari ini menjadi salat zuhur yang terakhir. Besok belum tentu saya bisa salat zuhur. Logikanya kalau kemudian kita merasa ini bisa jadi salat zuhur saya yang terakhir, kira-kira salat zuhur kita nanti itu salat zuhur yang asalan atau menjadi salat zuhur yang sebaik-baiknya salat? Ya. Karena merasa inilah kesempatan saya terakhir. Jangankan besok, asar pun belum tentu saya bisa sholat asar. Belum tentu ketemu asar. Zuhur juga sebenarnya belum ketemu zuhur. Ya, jadi begitulah kata beliau, saral ghaibu ka'annahu syahadah. Wa inda dzalika, dan ketika kita bisa seperti ini, ya, wa inda dzalika, ketika seseorang bisa seperti ini, yaqulul mu'min, maka berkatalah seorang mukmin, ya seorang mukmin akan berkata kama sebagaimana qala berkata siapa Aliyun, Ali karramallahu wajhah. Jadi kalau sudah begini, orang pasti akan mengatakan seperti apa yang dahulu dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib. Apa kata-kata beliau? Lau kushifal ghidha mazdattu yaqinan. Lau, kalaulah kushifa, disibak, dibuka. Apa al-ghidha? Tutup. Iya. Hal yang gaib kan berarti tertutup. Iya. Hal yang gaib itu tertutup. Kalaulah tutup itu dibuka, mazdattu kata Ali, ya, tidak menambah keyakinanku. Ya, tidak menambah keyakinanku. Jadi memang seperti apa yang sudah diyakini. Ya. Jadi orang-orang seperti Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ya, tentu beliau sangat yakin dengan nikmat kubur. Saat ini beliau sudah ada di sana. Kira-kira ketika beliau menjumpai nikmat kubur itu menambah keyakinan enggak akan adanya nikmat kubur bagi beliau? Enggak. Seperti apa yang memang saya yakini ketika saya masih hidup. Itu menunjukkan yakin yang betul-betul yakin. Jadi tidak kemudian saya tidak mengira nikmat kubur seindah ini. Saya tidak mengira senikmat ini alam kubur. Jadi bagi orang-orang seperti Ali bin Abi Thalib, ya enggak menambah keyakinan sedikit pun. Kita juga, ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berharap bisa menjadi orang yang yakin. Iya.
Yakin itu adalah rasa percaya yang menancap di dalam hati, yang bisa membuat siapapun melihat yang gaib itu sesuatu yang nyata. Jadi kalau kita menyimpulkan apa yang dikatakan oleh Syekh Abdullah Ibnu Alawi Al-Haddad tadi, yakin itu rasa percaya. Jadi basic yakin itu percaya, karena nggak mungkin orang yakin kalau dia tidak percaya. Tapi percayanya itu nancap betul ke dalam hati. Sedemikian nancap ya tidak berubah yang rasa percaya itu. Sehingga bisa melihat yang gaib itu sesuatu yang nyata. Gaib itu sesuatu yang ada tapi keberadaannya tertutup. Ya, sehingga kita nggak bisa melihat sesuatu itu. Tapi kita percaya sesuatu itu ada. Ya kayak akhirat itu ada tapi keberadaannya tertutup. Mati itu ada, tapi keberadaannya tertutup. Kita alhamdulillah bisa yakin seperti ini. Ya, tapi ternyata bukan dalam urusan akhirat nih. Bukan dalam urusan kehidupan setelah mati. Kita yakinnya ketika urusannya urusan ini, Bapak Ibu. Ini kaleng, ada isinya enggak? Ada, iya. Kalau kita ditanya kira-kira isinya apa, Ibu? Isinya biskuit. Iya. Padahal biskuitnya kelihatan? Enggak. Iya. Tapi kita yakin, yakinlah. Iya, yakin. Nah, begitu kemudian tutupnya dibuka, ternyata memang isinya biskuit, itu nambah keyakinan kita enggak? Ya enggak. Bukan seperti yang sudah saya. Ya. Tuh kan benar. Nah kata-kata tuh kan benar menunjukkan yakinnya nambah enggak? Enggak. Seperti apa yang sudah saya katakan bahwa memang isinya biskuit. Jadi ketika dibuka isinya biskuit, ya kan benar seperti apa yang saya katakan. Ya. Seperti ini yang namanya yakin. Nah Bapak Ibu bicara soal yakin ini, ya, yakin adalah bukti kejujuran iman. Dan inilah yang menyebabkan yakin itu menjadi amat sangat penting. Karena yakin itu adalah bukti kejujuran iman. Ya. Bicara soal kejujuran, ya, kejujuran itu harus melekat di dalam apapun. Walaupun di masa sekarang jujur itu menjadi kata yang kesepian. Karena banyak yang nggak mau ketemu dengan jujur. Sekarang kan orang seperti aneh melihat kata jujur. Alah di zaman sekarang mana ada orang jujur. Alah jangan jujur-jujur amat, rugi orang jujur itu. Nggak dapat bagian. Nggak bakalan mujur orang jujur. Nah padahal Bapak Ibu yang dirahmati Allah, segala sesuatu yang paling penting itu adalah jujur. Ibu lebih suka punya suami yang kaya-kaya, penyayang, tapi nggak jujur? Atau jujur walaupun kelihatan seperti tidak menyayangi, tapi jujur? Pilih mana Ibu? Pilih yang ketiga. Jujur menyayangi. Jujur mengasihi, jujur mencintai. Ngomong-ngomong, para suami ini mencintai istri jujur nggak Pak? Boleh kita cek? Jangan deh, jangan sekarang. Karena kalau kemudian kita cek soal kejujuran, ya banyak sekali kita yang ternyata tidak jujur, termasuk di dalam iman. Ya, termasuk di dalam iman.
Ya. Padahal tidak ada yang lebih berharga, tidak ada yang lebih bernilai dalam hidup kita kecuali iman. Nah maka pertanyaannya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita jujur nggak di dalam iman? Nah ini yang kita perlu sama-sama melihat. Ya. Kalau jujur alhamdulillah, tapi kalau belum, nah ini yang menjadi problem, menjadi PR. Ya, PR. Jadi PR terbesar kita adalah membuktikan bahwa iman kita itu jujur. Kenapa iman itu harus jujur? Allah Subhanahu wa taala pernah menyampaikan kepada kita, ya, Bapak Ibu, di surat Al-Ankabut ayat 1 dan 2. Kita pernah sampaikan ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alif Lam Mim. Ya, Allah yang Maha tahu artinya. Ahasiban nas, apakah manusia mengira ayyutraku, bahwa mereka akan dibiarkan begitu saja, antakul ayyakulu, mengatakan amanna, kami beriman, wahum la yuftanun, padahal mereka belum diuji. Apakah manusia akan dibiarkan begitu saja mengatakan aku beriman padahal mereka belum diuji? Berdasar ayat ini, semua orang yang mengaku dirinya beriman pasti diuji. Nah tujuannya Allah sebutkan di lanjutan ayatnya. Walaqad fatanna alladzina min qablihim. Sungguh dan sungguh telah aku uji orang-orang sebelum kalian, orang-orang sebelum mereka, orang-orang dahulu aku uji, kata Allah. Ya, aku uji iman mereka. Yang dari ujian itu fala ya'lamannallahu, Allah akhirnya mengetahui alladzina shadaqu, siapakah yang shadaqu. Iya, siapakah yang jujur, wala ya'lamannal kadzibin, dan siapakah yang dusta. Allah jadi tahu siapa yang shadaku, jujur dengan imannya, dan Allah juga tahu siapa yang dusta dengan imannya. Sehingga berdasar ayat ini Bapak Ibu, orang yang beriman itu pasti ada yang jujur, pasti ada yang dusta. Yang paling kita tidak inginkan adalah kalau sampai ada orang mengaku beriman, tapi ternyata imannya Recording in dusta. progress. Imannya cuma pura-pura. Imannya iman yang bohong. Kita berlindung dari iman yang dusta seperti ini. Ya. Nah karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang-orang yang memahami tentang keberadaan iman di sisi Allah akan terus melihat diri saya ini betul-betul jujur atau menyimpan dusta di dalam iman. Kenapa terus muhasabah? Karena kalau bicara soal iman, iman adalah satu-satunya tangga menuju langit. Iman adalah satu-satunya tangga menuju langit. Sehingga orang yang beriman, apapun yang dilakukannya, apapun yang dimilikinya, itu akan naik menuju ke langit. Naik menuju ke langit itu artinya bernilai akhirat. Bernilai akhirat. Itu orang yang beriman. Jadi orang yang betul-betul beriman, ketika dia sholat, sholatnya bernilai akhirat. Ketika dia baca Quran, baca Qurannya bernilai akhirat. Bahkan ketika dia makan, makannya juga punya nilai akhirat. Nah, yang menyebabkan bernilai akhirat adalah karena faktor iman. Dan iman itu satu-satunya tangga menuju ke langit.
Sehingga sekali lagi kalau orang nggak beriman, ya apapun yang dia lakukan hanya sekedar menjadi amal dunia yang tidak ada nilai langit, tidak ada nilai akhirat. Satu-satunya tangga itu adalah iman. Yang namanya tangga itu harus punya anak tangga. Kalau sampai ada tangga tapi nggak ada anak tangganya, berarti namanya apa Bapak Ibu? Namanya Bapak Ibu. Iya, jadi kayak apa namanya? Kayak tangga ya. Cuma 2 bambu tapi nggak ada anak tangganya. Ya tidak akan disebut sebagai tangga. Nah, iman itu tangganya. Terus anak tangganya? Anak tangganya adalah yakin. Anak tangganya adalah yakin. Maka memang yakin itu keniscayaan bagi iman. Orang yang iman tapi nggak yakin itu seperti tangga yang tidak ada anak tangganya. Apa yang bisa dilakukan kalau kita dikasih tangga tapi nggak ada anak tangganya? Jadi kalau kita lihat gambar ini kan tangga beneran. Karena ada anak tangganya. Ada anak tangganya. Tapi bayangkan kalau anak tangganya ini dihilangkan. Ini namanya apa Bapak Ibu? Ya kita nggak bisa menyebut sebagai anak tangga. Ya, tapi lebih tepat perosotan. Perosotan itu tempat naik atau tempat turun. Maka orang kalau mengaku beriman tapi nggak yakin, imannya cenderung menurun. Ya, cenderung menurun. Jadi orang yang beriman tapi di dalam imannya nggak ada yakin, cenderung imannya nurun. Ya, jadi imannya kok nggak naik-naik? Ya, karena memang tidak yakin. Jadi kalau kita pengen iman ini terus meningkat, ya, maka yang dibutuhkan tiada lain adalah yakin. Karena yakin itu adalah anak tangga bagi iman. Nah, maka sekarang ya, kita fokus pada diri kita. Sudahkah iman kita beranak tangga? Sudah belum Bapak Ibu? Kita coba lihat sama-sama ya. Karena sekali lagi penting. Kalau sampai iman gak yakin, ya hidupnya stagnan. Apa yang bisa dilakukan oleh kita? Kalau kita pengen naik, ada tangga tapi gak ada anak tangganya. Selamanya kita ada di situ. Tapi kalau kita pengen naik dan ada anak tangganya, maka perlahan tapi pasti kita bisa naik. Nah, anak tangga itu sekali lagi adalah yakin. Bapak, Ibu, hadirin hadirah yang dirahmati Allah, ini pertanyaan untuk kita. Sebagai seorang mukmin, siapakah yang lebih kuat pengaruhnya di dalam hidup kita? Allah atau manusia? Jawabannya bukan jawaban normatif, ini bukan ujian sekolah. Kalau ujian sekolah udah kita langsung coret Allah. Maksudnya kita pilih Allah. Itu kalau di lembar soal, lembar jawaban. Tapi ini kita harus menjawabnya di lembar kehidupan kita. Dan kalau kita lihat lembar kehidupan kita, isinya itu pengaruh Allah atau pengaruh manusia yang lebih kuat? Masa sih saya lebih melihat Bapak Ibu ini kelihatan dari wajahnya betapa Allah itu pengaruhnya lebih kuat dari manusia. Betul kan Bapak Ibu? Iya. Iya. Sehingga ini kan soal pilihan ya.
Pengaruh yang lebih kuat itu Allah atau manusia? Ini ada 2 karung. Kalau Bapak Ibu diminta memilih di antara 2 karung ini, Bapak Ibu pilih karung kanan atau karung kiri? Ya kita tentu nggak bisa jawab sebentar. Soalnya karungnya sama. Iya. Isinya sama. Sama-sama 15 kilogram. Ya kalau 15 kilogram itu bukan isi tetapi berat. Apa dulu isinya? Ya. Nah ternyata isinya kalau yang kiri ini kotoran babi. Jadi 1 karung itu isinya kotoran babi ditimbang 15 kilo. Yang kanan isinya emas intan berlian 15 kilo. Bapak Ibu ketika sudah tahu isinya, pilih kanan atau pilih kiri? Pilih kanan. Kenapa nggak mikir dulu Bu? Sebentar saya pikir dulu kenapa. Ya sudah jelas 15 kilogram emas intan berlian dengan 15 kilogram kotoran babi. Nggak usah pakai mikir untuk milih kalau sudah tahu isinya. Ya nggak perlu istikharah. Sebentar saya istikharah dulu, apanya yang harus diistikharah. Ya. Semua orang pasti akan langsung menjatuhkan pilihan karung sebelah kanan. Nah, hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kalau isinya bukan sesuatu yang konkret tapi sesuatu yang abstrak. Ternyata yang kanan 15 kg ini adalah ikhlas. 15 kg yang kirinya adalah riya. Kalau pilihannya ikhlas atau riya, Bapak Ibu pilih ikhlas atau pilih riya? Pilih ikhlas. Iya. Bapak Ibu pilih ikhlas. Tapi yang lebih menarik ikhlas atau riya? Milih ikhlas, tapi yang menarik ikhlas atau riya? Ikhlas. Mau sedekah kok males ya? Kenapa males ya? Males aja. Padahal kalau kita sedekah, Allah ngelihat nggak? Ngelihat. Pada saat lagi males itu ya, bahkan sudah memutuskan untuk tidak sedekah. Tiba-tiba datang seorang ustadz, seorang tokoh, seorang habib. Itu yang tadinya sudah memutuskan untuk tidak memasukkan uang ke kotak infak, mendadak karena ada orang yang ketika beliau datang pasti beliau ngelihat kalau saya memasukkan uang ke kotak infak. Itu keputusan tadinya untuk tidak berinfak berubah nggak? Wah, ada beliau. Ya, kotak infak yang sudah lewat dipanggil lagi kan. Kenapa? Ada beliau. Ada nggak orang yang seperti ini Bapak Ibu? Kalau ada berarti dia beramal ikhlas atau riya? Riya. Ya. Karena ada orang yang melihat. Apalagi yang melihat itu orang yang diharapkan. Itu riya. Padahal riya ini kalau mau dibandingkan dengan kotoran babi, lebih kotor mana? Riya.
Jauh lebih kotor riya daripada kotoran babi. Kenapa? Karena sampai-sampai Rasulullah mengkategorikan riya itu sebagai syirik. Syirik kecil Rasul menyebutnya. Sungguh yang aku paling takutkan atas diri kalian adalah melakukan riya. Kalau sudah disebut syirik itu kan menunjukkan betapa kotor yang amat sangat luar biasa. Sehingga kalau mau dibandingkan kotornya riya dengan kotornya kotoran babi, riya jauh lebih kotor. Jauh lebih kotor. Dan sebenarnya kita tahu kotornya riya itu, buruk dan busuknya riya itu kita tahu. Tapi kenapa banyak orang yang tetap tertarik? Sementara satunya adalah ikhlas. Satunya adalah ikhlas. Kalau ikhlas kan kaitannya dengan Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang riya adalah orang yang beramal karena mengharap balasan dari manusia. Kalau ikhlas mengharapkan balasan dari Allah. Itu dilihat dari sisi ini saja, mana yang lebih berharga? Balasan manusia atau balasan Allah? Balasan Allah. Kita iman balasan Allah itu segala-galanya. Tapi kalau kemudian tetap lebih tertarik pada balasan manusia, itu menunjukkan apa Bapak Ibu? Itu kan menunjukkan ketidakjujuran. Jadi kalau ada orang yang tetap lebih tertarik riya daripada ikhlas, itu menunjukkan berarti iman dia tidak jujur. Dia tidak jujur dengan imannya. Karena kalau urusan kotoran babi dengan dengan emas intan berlian, ada nggak orang yang tidak jujur? Tidak jujur itu dia memilih kotoran babi. Ada nggak Bapak Ibu? Mana ada. Tapi kenapa? Ya, banyak orang yang sudah tahu riya itu hina, riya itu tercela. Ikhlas itu mulia, ikhlas itu sangat terhormat. Tapi kok rasanya lebih gampang riya daripada ikhlas. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini melengkapi apa yang dikatakan oleh Syekh Abdullah Ibnu Alawi Al-Haddad. Ya. Senada dengan apa yang dinasihatkan beliau adalah apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Athaillah. Ini kalimat yang diucapkan oleh Imam Ibnu Athaillah. Beliau tulis pernyataan beliau ini di kitab Al-Hikam. Ini juga bicara soal kejujuran iman Bapak Ibu. Mata kunta idza u'tita basataka al-'ata wa idza muni'ta qabadaka al-man'u fastadalla bidzalika ala thubuti tufuliyatika wa 'adami sidqika fi 'ubudiyatika. Jadi kata beliau, Bapak Ibu, seandainya kita gembira karena pemberian dan sedih karena penolakan, kata beliau ini tanda kita memiliki sifat tufuliyah, sifat kekanak-kanakan di dalam beribadah. Sifat kekanak-kanakan di dalam beribadah. Kalau diberi senang, kalau tidak diberi tidak senang. Itu menunjukkan sifat tufuliyah, sifat kekanak-kanakan di dalam beribadah. Apalagi kalau sampai mutung gitu. Dan mutung itu tabiatnya anak-anak. Contoh,
Bapak Ibu masih berdoa? Masih. Itu bukti apa? Bukti iman. Bukti iman adalah saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu berdoa minta X. Iya. Berdoa itu ibadah. Minta X. 2 hari kemudian X itu terwujud. X itu terwujud. Bapak Ibu senang nggak? Senang. Yang membuat Bapak Ibu senang karena apa? Karena saya dapat X. Iya. Doa saya dikabulkan. X-nya terwujud. Jadi betul-betul yang membuat saya berdoa senang itu ya karena dapat X. Nggak sia-sia saya berdoa. Iya. Jadi kalau sampai yang membuat saya bahagia adalah karena dapat X, itu menunjukkan berarti orang seperti ini dia tidak jujur dengan imannya. Ya, dia tidak jujur dengan imannya. Dia masih memiliki sifat tufuliyah, sifat kekanak-kanakan. Walaupun sebenarnya salah nggak Bapak Ibu? Nggak salah. Ya kan saya senang minta X ya terkabul, minta X terwujud. Ya. Siapa yang nggak senang? Tapi sekali lagi yang membuat kita senang itu karena terwujudnya atau karena doanya? Kalau orang yang imannya sudah dewasa, ya, dia senang itu karena doanya. Jadi yang membuat saya senang adalah karena saya masih diberi kesempatan untuk berdoa. Itu yang membuat saya bahagia. Itu yang membuat saya bahagia. Ya, karena amalnya, bukan karena hasil dari amal. Bukan. Iya, bukan. Bapak Ibu hadir di majelis ilmu. Ternyata yang menyampaikannya pakai bahasa Jawa. Bapak Ibu rugi nggak ngaji seperti ini? Rugi nggak Bapak Ibu? Enggak. Kenapa? Karena saya sudah melakukan apa yang disukai oleh Allah, yaitu mengaji. Bahwa saya nggak dapat ilmu, ya memang bukan itu yang membuat saya bahagia. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mungkin pernah cerita ya, tentang pengalaman ibu-ibu ngumpul untuk pengajian. Ya, rencana pengajian jam 8. Jam 8 yang memberi pengajian belum datang. Ditunggu 8.30 belum datang. Ya, ditunggu sampai jam 9 belum datang. Itu kira-kira majelis para ibu tetap hening atau mulai ramai? Mulai ramai. Udah jam 9 kok ustaznya nggak datang, belum datang. Mana ya? Ada yang nyeletuk, siapa sih ustadznya? Ustadz Fulan. Oh pantas, Ustadz Fulan itu memang orangnya telatan. Iya, saya juga punya pengalaman kemarin ngundang beliau, nggak cuma telat, nggak datang, habis itu nggak pakai pemberitahuan. Intinya Ustadz Fulan dirasani. Di tengah-tengah para ibu ini ramai ngegosip. Tiba-tiba ada seorang ibu yang duduknya dekat pintu, pintu musola. Beliau tiba-tiba bilang begini, ibu-ibu, beliau datang. Yang dekat pintu ngasih tahu. Itu suasana di tempat pengajian yang tadinya riuh, ramai, langsung mendadak apa? Kenapa hening? Karena Ustadz Fulannya sudah datang.
Nah, orang-orang yang hadir di situ ke ibu yang tadi ngasih tahu, Ustaz datang, itu mangkel atau seneng? Seneng. Wah, untung ibu ngeliat. Kalau sampai ibu nggak ngasih tahu kita, wah, celaka deh kita. Seneng karena ada yang ngasih tahu kalau ustaznya sudah datang. Tapi sekarang bandingkan kalau yang ngasih tahu tadi kalimatnya begini Bapak Ibu. Ibu, kenapa sih pada ngerasain gitu? Apa nggak tahu kalau ngerasain itu dosa? Yang ngerasain itu sama dengan makan daging saudaranya yang telah mati. Jangan ngerasani. Jangan ngerasani. Itu beliau menyampaikan seperti ini, benar nggak Bapak Ibu? Allah tahu loh, Allah ngelihat loh. Iya. Semua yang ibu-ibu katakan Allah ngelihat, Allah tahu. Nah, apa yang dikatakan oleh beliau kan nggak salah. Bahwa memang Allah tahu, Allah ngelihat, Allah dengar. Tapi kalau beliau mengingatkannya dengan cara seperti ini, kira-kira yang diingatkan senang atau mangkal? Ada ustazah baru ternyata. Alah sok suci, sok alim. Maka mengingatkan segala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi diingatkan Ustaz Fulan datang langsung cep. Diingatkan Allah melihat malah semakin ramai. Berarti lebih berpengaruh manusia atau Allah orang-orang seperti ini? Manusia. Lain lagi cerita Bapak Ibu. Ya, Bapak atau Ibu naik bus ya, menuju ke Surabaya. Sebelah Bapak itu kosong. Ya. Tapi tiba-tiba masuk penumpang. Ngelihat kursi di samping kita kosong, beliau nanya, ini kosong ya Pak? Oh ya kosong. Pas waktu itu bus berangkat. Sudah keluar dari terminal. Nah, kita baru nyapa beliau ya, Pak mau kemana? Ini, saya tuh mau ke Semarang. Padahal busnya jurusan Surabaya. Iya, saya mau ke Semarang. Begitu kita tahu beliau mau ke Semarang, padahal busnya mau ke Surabaya, sama kita diapakan beliau? Diapakan Pak? Diingatkan, dikasih tahu, oh Bapak mau ke Semarang. Wah kalau ke Semarang ini Bapak salah bus ini bus menuju ke Surabaya. Bapak salah memilih bus. Nah kira-kira Bapak Ibu yang diingatkan senang atau mangkel? Senang. Karena diingatkan atas kesalahan yang sudah dilakukan. Senang. Tapi sekarang bandingkan kalau seandainya ada orang berlaku buruk. Terus kita kasih tahu, Bu, kalau ibu terus-terusan buruk seperti ini, besok masuk neraka. Ibu salah jalan. Itu yang diingetin senang atau mangkal? Pertanyaannya kenapa mangkal? Kan kita hidup punya tujuan, yaitu masuk surga. Iya, kok maksiat? Kalau orang maksiat kan salah tujuan. Ada yang ngingetin, Bapak kan mau ke Surabaya. Iya. Kita semua mau ke surga. Tapi kenapa kalau diingatkan atas kesalahan, cenderungnya tidak bisa menerima? Hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau boleh kita simpulkan, kesimpulannya apa? Suara manusia lebih berpengaruh daripada titah Allah. Iya. Suara manusia lebih berpengaruh daripada titah Allah.
Ini menunjukkan bukti kejujuran iman belum Bapak Ibu? Belum. Ya. Nah karena itu ini bagian akhir ya, dari pertemuan kita. Apa sih bukti dari kejujuran iman itu? Ya. Bukti dari kejujuran iman. Iman kepada, jadi kita katakan tadi Bapak Ibu yang rahmati Allah, suara manusia lebih berpengaruh daripada titah Allah. Ini semua ya, pada akhirnya kita seperti punya kesimpulan. Kita iman kepada Allah, tapi lebih percaya kepada manusia. Ini cacat nggak Bapak Ibu? Oh, cacat. Iman tapi nggak percaya. Lebih percaya kepada manusia daripada kepada Allah. Ini cacat iman. Nah, cacat iman seperti ini ya, dalam bahasa ilmiahnya sering disebut sebagai fenomena nifak. Ya. Ini wujud dari fenomena fenomena nifak. Ya. Apa sih nifak itu? Sengaja menampakkan wajah iman dan menyembunyikan muka ingkar. Inilah yang namanya nifak. Sehingga kadang orang sering menyebut nifak itu berwajah dua. Wajah baik dan wajah buruk. Nah Bapak Ibu, bicara nifak ini ada dua jenis. Ada nifak akidi, berarti nifak yang ada kaitannya dengan keyakinan. Dan ada nifak amali, nifak yang ada kaitannya dengan amal. Nah, orang kalau nifaknya nifak akidi, berarti nifaknya soal keyakinan, itu bisa menjadi kafir. Bisa menjadi kafir. Kalau nifaknya nifak akidi, berkaitan dengan keyakinan. Saya nggak percaya kalau akhirat itu nggak ada. Saya nggak percaya Tuhan itu ada. Itu berarti nifaknya nifak akidi, keyakinan. Maka orang-orang yang nifak seperti ini kafir, seperti Abdullah bin Ubay bin Salul dan orang-orang munafik yang lain. Nah sementara kalau nifak amali itu wujudnya adalah maksiat, wujudnya adalah maksiat. Sudah tahu buruk dilakukan, sudah tahu baik tidak dilakukan. Nah itu nifak amali. Sebenarnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mohon izin saya berdiri. Bapak Ibu tetap duduk nggak apa-apa. Sampai mana tadi? Nifak amali. Jadi nifak amali itu nifak yang ada kaitannya dengan amal. Jadi percaya tapi tidak mempercayai. Percaya tapi tidak mempercayai. Tapi babnya bab amal. Babnya bab Recording in amal. progress. Jadi contoh, kita sebenarnya iman nggak kalau Allah itu mengetahui apapun yang kita lakukan? Iman. Jadi kalau kita ngerasani orang itu Allah tahu, Bu. Tahu. Nah dalam keadaan kita tahu Allah ngelihat, kita ngerasani, dan kita tahu Allah itu nggak suka, ada nggak orang yang tetap ngerasani? Ada. Kalau ada itu kira-kira kenapa Ibu? Berarti sebenarnya iman atau enggak iman? Dibilang enggak iman, wong faktanya dia beriman. Disebut beriman, dia sendiri membantah imannya. Nah ini yang disebut dengan nifak amali. Nifak amali itu maksiat. Nifak amali itu maksiat. Kalau nifak akidi itu kaitannya dengan keyakinan. Jadi dia ngomong Allah itu ada, ngomong di muka umum. Tapi kalau kembali ke geng mereka enggak kok. Tadi cuma pura-pura aja. Nah kalau ini nifaknya nifak akidi. Nah kalau akidi ya jelas kafir. Kalau amali maksiat. Nah karena maksiat maka nifak seperti ini penyakit. Dan nanti akan menimbulkan penyakit ghaflah.
Bapak Ibu, sekarang kita ingin melihat lagi. Jadi sebenarnya yang target kajian kita hari ini, kita ingin melihat ya apakah iman kita itu sudah bebas dari nifak atau belum. Ya. Nah ini salah satu cara lain Bapak Ibu. Kita iman nggak dengan nama Al-Qahar? Al-Qahar itu nama siapa? Nama Allah. Al-Qahar adalah nama Allah. Kita iman Bapak Ibu? Iman. Kalau kita iman buktinya apa? Ya, karena memang kalau soal nama Allah ini kadang kita jadi kayak sedang bercermin Bapak Ibu. Ya, nama Allah itu kalau kita bercermin di nama Allah itu kadang kita melihat wajah kita itu seperti ada dua Bapak Ibu. Ya, wajah kita seperti ada dua. Wajah iman dan wajah tidak iman. Ya, makanya sering nifak itu disebut sebagai orang yang bermuka dua. Ya. Contoh paling mudah ya, sebelum nanti kita bahas nama Al-Qahar. Ya, semua kita iman kalau Allah itu punya nama Ar-Razzaq. Betul? Apa artinya Ar-Razzaq? Yang maha memberi rezeki. Artinya Allah sudah menyampaikan kepada kita rezeki itu sudah dijamin. Iya, rezeki itu sudah dijamin oleh Allah. Iya. Tapi ada nggak orang yang tetap cemas, khawatir dengan urusan rezeki? Iya. Berarti sebenarnya dia iman atau nggak iman dengan Ar-Razzaq? Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita kalau satu persatu ya nama-nama Allah 99 itu kita jadikan sebagai cermin. Ya Allah. Kira-kira di antara sekian banyak nama Allah, yang ketika kita berdiri di depan nama Allah, wajah kita satu itu nama apa Bapak Ibu? Wajah kita satu, enggak dua gitu ya. Dua itu kan wajah iman dan wajah tidak iman. Ini yang wajah betul-betul iman. Jadi ketika saya bercermin di depan nama Allah ini, saya melihat memang ya saya iman dengan nama ini. Itu kira-kira nama apa Bapak Ibu? Ar-Rahman itu salah satu nama Allah. Pernah bercermin di depan nama Ar-Rahman? Pernah. Iya. Kita melihat wajah kita ada berapa di depan nama Ar-Rahman? Kalau di depan nama Ar-Razzaq kan wajahnya dua ya. Iya sih rezeki sudah dijamin oleh Allah, tapi di dompet kok cuma tinggal 1.000. Nah itu berarti iman iya, tapi nggak iman juga iya. Kalau Ar-Rahman, nah ini memang pentingnya kita mengkaji nama-nama Allah. Iya. Jadi kita mengkaji nama-nama Allah itu sampai betul-betul kita bisa melihat diri kita di depan nama Allah itu. Apakah wajah saya satu atau wajah saya dua? Kalaupun satu, apakah sesuai dengan wajah kita? Karena ada juga orang yang bercermin di depan nama Allah, ya, wajahnya satu tapi bukan wajah dia. Kalau kita betul-betul bercermin di depan nama Ar-Rahman, apa yang terjadi? Semua yang ada dalam hidup saya ini adalah rahmat Allah. Semua yang ada dalam hidup saya ini adalah rahmat Allah. Iya. Itu berarti kita menemukan satu wajah diri kita waktu kita bercermin di depan nama Ar-Rahman. Sehingga kalau ada orang yang betul-betul sudah bercermin di depan nama Ar-Rahman, kalaulah dia sehat, sehat itu dirasakan sebagai rahmat Allah. Kalau sakit, rahmat Allah. Nah, itu berarti wajahnya satu, wajah penuh rahmat.
Nah, kembali kepada nama Al-Qahar. Iya. Bapak Ibu tahu nama Al-Qahar? Ada nggak orang yang bercermin tapi ngelihatnya dari belakang? Ngelihat apa? Ya nggak ngelihat apa-apa. Sebenarnya sama dengan orang yang hafal Al-Asma'ul Husna tapi nggak tahu artinya. Nggak tahu artinya. Yaitu seperti dia bercermin tapi tidak dari depan, dari belakang. Pak, Bu, kan ngaji Al-Asma'ul Husna, kok nggak tahu? Iya, soalnya saya ngaji Al-Asma'ul Husnanya itu untuk hizib. Pokoknya nanti kalau baca Al-Asma'ul Husnanya sekian kali, nanti akan begini, 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 begini. Ya, sehingga akhirnya Al-Asma'ul Husnanya hanya digunakan untuk baca-baca. Salah nggak? Sebenarnya dibilang salah ya enggak, dibilang enggak ya ya seperti orang bercermin tapi ngelihatnya dari belakang. Kalau ditanya, ibu sedang apa? Sedang bercermin, benar nggak? Ya benar, karena yang di depan dia cermin. Tapi apalah artinya bercermin kalau dari belakang. Ya, karena itu memang Al-Asmaul Husna yang paling penting adalah bagaimana kemudian kita faham apa itu nama-nama Allah, termasuk nama Al-Qahar. Apa artinya? Zat yang maha kok jadi ragu? Tadi kayaknya sempat menjawab. Maha apa, Ibu? Ada yang mengartikan maha memaksa. Iya. Ada yang mengartikan maha memaksa. Dan kalau secara bahasa memang nggak salah. Qahrun itu memang ada unsur memaksa. Tapi penggunaan kata memaksa itu benar tapi nggak tepat. Walaupun memang secara bahasa qahrun itu ada unsur memaksa. Nah, yang tepat maha menundukkan. Jadi Al-Qahar itu artinya maha menundukkan. Satu hal Bapak Ibu yang kita ketahui dari nama-nama Allah, tidak ada satupun nama Allah kecuali ada kaitan sangat erat dengan kehidupan. Tidak mungkin ada nama Allah yang nggak ada kaitannya dengan kehidupan. Nggak ada. Semua nama-nama Allah itu ada kaitannya dengan kehidupan kita. Jadi kalaulah Allah itu Al-Qahar, maha menundukkan, berarti ada objeknya. Ya, ada objeknya, maha menundukkan. Menundukkan siapa? Jawabannya, menundukkan alam. Allah itu Al-Qahar, maha menundukkan. Menundukkan siapa? Alam. Menundukkan alam. Dan kalau kita perhatikan, alam ini tunduk nggak kepada Allah? Tunduk. Ya. Matahari itu bagian dari alam. Tunduk nggak dengan Al-Qaharnya Allah? Tunduk. Suruh terbit dari timur, terbit dari timur. Terbit di waktu yang memang sudah ditentukan oleh Allah. Alam ini keseluruhannya tunduk. Tunduk. Nah, kita sebenarnya bagian dari alam nggak Bapak Ibu? Bukan cuma bagian dari alam, kita juga alam. Karena pengertian alam itu adalah ma siwa Allah, apa saja selain Allah. Ya. Apa saja selain Allah itu alam. Jadi alam itu nggak cuma gunung, langit, awan, laut, batu, manusia juga alam. Nah, alam itu sudah tunduk. Ya.
sudah tunduk. Kenapa tunduk? Karena ditundukkan oleh Allah. Nah, kalau alam tunduk, kita juga bagian dari alam, maka kita harusnya memiliki sifat dan tabiat yang sama dengan alam, yaitu tunduk. Alam sudah tunduk pada Al-Qaharnya Allah. Bagaimana dengan kita? Masih suka ngeyel enggak, Ibu? Masih suka membantah? Berarti kita enggak tunduk sebagaimana alam. Tahu resikonya? Resikonya kita dianggap apa oleh alam? Membangkang. Alam akan cenderung mensahabati atau memusuhi. Dalam satu majelis Bapak Ibu, semua pada mendengarkan, tunduk. Terus ada satu orang dari tadi ngeyel terus, membantah terus. Kira-kira satu orang ini oleh anggota majelis itu disahabati atau dimusuhi? Keluarkan. Maka siapapun manusianya, kalau dia tidak tunduk kepada Allah, berarti dia ngajak dimusuhi oleh alam. Alam akan memusuhi dia. Ya. Padahal kita amat sangat butuh kepada alam. Iya, amat sangat butuh kepada alam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena itu jangan heran kalau orang-orang yang betul-betul tunduk kepada Al-Qaharnya Allah, sebagaimana alam semesta, alam pun betul-betul akan menjadi sahabat bagi dia. Bukti bahwa alam menjadi sahabat, tidak jarang orang-orang seperti ini, dia kepleset, jatuh ke tanah. Iya, kok nggak merasa sakit? Kenapa? Karena oleh tanah bukan dibanting tapi ditangkap. Jatuh memang betul-betul jatuh ke tanah, tapi nggak apa-apa. Padahal jatuhnya keras. Kok bisa ya? Ya, karena tanah nggak rela sahabatnya jatuh. Jadi walaupun jatuh mengenai tanah, oleh tanah ditangkap. Orang kalau jatuh ditangkap, utuh nggak Bapak Ibu? Mangga aja kalau jatuh ditangkap utuh. Tapi kalau musuhan sama alam, ya jangan coba-coba. Aneh ya, padahal cuma jatuh aja, kok sampai patah tulang gitu. Padahal jatuhnya nggak keras-keras amat. Iya sih nggak keras, tapi sama tanah, kesempatan bagi tanah ini. Dibanting oleh tanah. Sehingga kelihatan memang jatuhnya nggak seberapa, tapi kok efeknya luar biasa. Itu sebenarnya makna dari Al-Qahar. Jadi yang tunduk kepada Al-Qaharnya Allah adalah alam. Dan Bapak Ibu tahu alam itu artinya apa? Ya, kalau secara terminologis, alam itu masih Allah, apa saja selain Allah. Tapi kalau secara etimologis, secara lughawi, alam itu secara bahasa artinya adalah tanda. Dari kata alam ini muncul kata alamat. Alamat sama alam itu dua-duanya adalah kata serapan dari Arab. Alam itu sebenarnya juga bahasa Arab, alamat itu adalah bahasa Arab. Ya, satu akar kata, alamat itu artinya apa Bapak Ibu? Sesuatu yang menunjukkan. Maka inilah kalau kita betul-betul mengimani Al-Qaharnya Allah, yakin dengan Al-Qaharnya Allah, kita melihat alam itu adalah tanda yang Allah berikan kepada kita agar kita tahu kedudukan kita di sisi Allah. Dan kita tahu kedudukan kita di sisi Allah itu penting nggak Bapak Ibu? Penting.
Sekarang Bapak Ibu tahu nggak kedudukan kita di sisi Allah? Lagi baik-baik saja atau lagi bermasalah? Iya, jadi kita tahu apakah kita sedang baik-baik saja dengan Allah atau sedang bermasalah dengan Allah. Itu lewat Allah. Lewat Allah. Mungkin nggak Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alam semesta ini, ya, apa yang sering disebut bencana. Bencana alam. Meskipun kata bencana alam ya harus dikaji lagi ketepatannya. Tapi ini sudah menjadi kata umum. Ya. Alam menimbulkan bencana. Itu sebenarnya menjadi tanda nggak Bapak Ibu? Tanda. Tanda tentang keadaan, kedudukan kita di sisi Allah. Ibu baru saja jemur baju. Udah selesai kok talinya putus. Itu alam bukan Bapak Ibu? Alam. Dia memberitahukan nggak kedudukan kita di sisi Allah? Iya, iya. Taunya, Bu, kalau seandainya Ibu baru saja nyemur, talinya putus, itu Ibu rasanya kecewa, gelo, atau senyum? Kalau kemudian gelo, kecewa, aduh ya Allah, ini harus saya cuci ulang. Itu menunjukkan hubungan kita dengan Allah baik-baik saja atau lagi masalah? Masalah. Karena kalau hubungan kita baik-baik saja dengan Allah, itu tidak menimbulkan apa-apa. Oh, putus. Ya udah, tinggal dicuci ulang. Oh, putus, terima kasih ya Allah. Berarti pahala nyuci saya pangkat 2. Betul? Alam itu sejatinya terus berbicara dengan kita. Siapa bilang waktu kita melewati pohon gak nyapa kita loh Pak. Loh kenapa nyapa? Sesama alam. Iya. Maka harusnya, ini kan kadang sering terjadi ya. Cuaca panas, ada pohon rindang, kita berteduh. Ya. Setelah cukup, apa yang kita lakukan? Pergi saja kan? Itu pohon ngeliat kita gimana Ibu? Ini orang gak tahu diri. Udah saya payungi dari panas, dia merasakan sejuknya. Pergi begitu saja ya Allah. Ini manusia apa? Karena itu kalau orang iman percaya dengan Al-Qaharnya Allah, ya, waktu meninggalkan pohon itu bilang apa? Terima kasih ya pohon. Loh ngapainnya pohon dia nggak punya mulut? Siapa bilang dia nggak punya mulut? Dia punya mulut. Kita aja yang nggak tahu. Sebagaimana mungkin pohon juga ngelihat kita punya mulut nggak? Mungkin nggak ya. Tapi kita sebagai orang yang beriman, pohon terima kasih. Engkau sudah menjadi wasilah. Saya mendapatkan karunia keteduhan. Itu kan bentuk kita bersahabat dengan alam. Kita saja kalau suka disapa senang. Kira-kira kalau pohon, binatang, kalau suka disapa senang nggak? Oh, senang. Iya, kalau suka disapa senang. Maka kadang saya melihat sendiri seorang ibu yang beliau memang sangat ini dengan alam itu. Jadi kalau mau metik, beliau punya pohon rambutan. Kalau mau metik itu minta izin dulu. Pohon, saya butuh buahmu, izin ya petik. Kalau sudah petik, terima kasih ya. Kau sudah memberikan nikmat dari Allah untuk saya. Apa yang terjadi? Itu pohon rambutannya tetap berbuah walau bukan pada musimnya.
Iya. Jadi ya pohon juga senang gitu, ngasih terus buah walau bukan musimnya. Tapi semuanya ini memang hanya akan terjadi, kata kuncinya, kalau kita yakin. Hadan ya Allah wa iyyakum. Demikian Pak Sigit. Bapak Ibu, saya kembalikan ke Pak Sigit. Baik, jazakumullah khairan Habib. Pak Kiai, atas ilmu yang disampaikan, kita buka sesi tanya jawab untuk Bapak Ibu yang hadir di majelis ini. Kita berikan kesempatan untuk bertanya, mulai dari ibu-ibu dulu. Ada yang mau bertanya? Ada? Monggo silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustadz wabarakatuh. Satori badai mau menanyakan sedikit Jadi, mengenai kejadian yang kita lihat bersama, yaitu bencana banjir di Sumatera Barat. Saya melihat videonya, ada seorang ibu yang memeluk anaknya, ditemukan. Itu dikaitkan dengan kita melihat alam. Itu yang saya tanyakan untuk korban bencana banjir itu. Bagaimana kira-kira pesan Allah kepada kita, Ustaz? ya. Terima kasih. Baik, terima kasih juga. Kita semua tentu ikut merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Nah, apa yang kita rasakan itu juga sebenarnya menunjukkan bahwa kita betul-betul membaca ya, dengan baik dan benar fenomena alam yang saat ini sedang terjadi di sana. Ya, kita ikut prihatin, ikut merasakan kesusahan mereka, mendoakan, bahkan memberikan bantuan. Itu wujud dari iman kita kepada Allah. Karena Rasulullah SAW pernah menggambarkan perumpamaan seorang mukmin dengan mukmin yang lain itu kal jasadil wahid, seperti satu tubuh. Ya, seperti satu tubuh. Yang namanya tubuh, kalau kita sakit gigi, itu yang sakit kan cuma gigi. Tapi sekujur tubuh merasakan nggak? Iya, mata nggak bisa tidur, mulut nggak bisa bicara, iya. Telinga, orang kalau lagi sakit gigi dengar orang ngobrol, itu telinganya rasanya seneng atau mangkel. Itu kan menunjukkan telinga ikut merasakan sakitnya gigi. Itulah gambaran yang paling nyata tentang hubungan seorang mukmin dengan mukmin yang lain. Jadi ibu sampai terharu seperti tadi, itu insya Allah menunjukkan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, artinya kita sudah melakukan yang tepat. Iya. Fenomena alam bernama banjir, iya, itu betul-betul sudah menjadi tanda bagi kita bahwa kita insya Allah, iya, insya Allah betul-betul beriman menjadi mukmin yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun di hadapan sesama. Jadi memang kita sudah dalam posisi yang benar. Ya, terus melihat dan memperhatikan apa yang sedang dialami oleh mereka. Nah, terus yang jadi perbincangan kita, bagaimana dengan mereka yang mengalami? Bagaimana bisa membaca fenomena alam ini? Ini fenomena alam sebagai apa? Sebagian orang mengatakan bahwa fenomena alam itu menunjukkan alam murka itu. Sebenarnya kalau disebut alam murka, alam itu kan cuma tunduk kepada apa maunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang betul adalah apapun fenomena alam adalah wujud dari tasbihnya alam.
Jadi alam sedang bertasbih. Banjir itu tasbih, longsor itu tasbih. Subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ard. Nah, jadi gemuruh suara alam, ya, banjir bandang dan lain sebagainya, itu kita melihatnya bahwa alam itu sedang bertasbih. Nah, kita melihat alam itu. Nah, karena melihat alam dan mereka bertasbih, otomatis kita jadi terpanggil untuk ikut bertasbih. Nah, terus apa wujud tasbih kita? Ya, kalau kita yang melihat berarti tasbihnya adalah membantu, mendoakan. Nah, kalau yang terkena tasbihnya apa? Merasakan betapa Allah itu maha segala, maha agung, maha kuasa. Kita juga yang melihat, ya, yang melihat itu kan merasakan, ya Allah, betapa maha kuasanya Engkau. Berapa ribu gelondongan kayu, iya, itu dengan mudahnya oleh Allah dipindah. Itu kan menunjukkan betapa kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi kita hanya bisa mengatakan Subhanallah, maha suci Engkau ya Allah, maha kuasa Engkau ya Allah, maha suci dari segala kekurangan, maha suci dari segala kelemahan, maha suci dari segala keburukan. Nah, karena tasbih, ya, maka yang terjadi adalah kita melihat semuanya ini sebagai kebaikan Allah. Termasuk, ya, kalau yang terkena musibah itu orang yang beriman, tetap nanti yang dirasakan dari musibah ini adalah kebaikan Allah. Kebaikan Allah. Karena berdasarkan makna alam, ya, yang sedang kita bahas, kita jadi menyimpulkan Bapak Ibu, semua yang terjadi di alam semesta ini sebenarnya hanyalah bungkus. Alam dengan semua peristiwanya itu adalah bungkus. Di dalam bungkus bernama fenomena alam ini tersimpan kebaikan Allah. Itu yang sangat diyakini oleh orang-orang yang beriman. Ya wa'asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Walaupun bungkus itu sesuatu yang tidak disukai. Banjir, ya, kehilangan, itu kan sesuatu yang tidak disukai. Tapi tetap tidak bisa terlepas dari hukum hakiki kehidupan yang sudah disuratkan oleh Allah. Ya, di dalam bungkus bernama bungkus yang tidak disukai, tetap di situ ada kebaikan Allah. Dan itu yang amat sangat kita yakini. Ya, amat sangat kita yakini. Di dalamnya pasti ada kebaikan Allah. Kayak, ya, itu kan bagian dari fenomena alam. Recording in Miskin itu juga progress. bagian dari fenomena alam. Kaya itu isi atau bungkus? Bungkus. Miskin? Bungkus. Orang yang faham tentang fenomena ini, dia tidak akan pernah membanggakan kekayaan. Kenapa? Karena membanggakan kekayaan itu sama dengan membanggakan bungkus. Ya, kalau dipikir apa yang bisa dibanggakan dari bungkus? Iya. Sebagaimana juga apa yang harus dikeluhkan dari buruknya bungkus. Bapak Ibu bawa keranjang, ya, bawa keranjang. Keranjangnya jelek. Keranjangnya jelek. Tapi isinya emas, intan, berlian. Bapak Ibu bawa keranjang yang jelek itu minder atau penuh percaya diri? Pede banget kan? Kenapa pede? Jadi kalaupun ada yang mencela gitu, oh, keranjang jelek aja dibawa. Kita apakan? Kita tunjukkan kan, nih lihat nih. Itu yang lihat langsung gimana? Oh, langsung hormat. Iya. Jadi, dan
memang nanti Bapak Ibu, alam yang kita katakan tanda. Jadi alam itu selalu Recording in bicara. progress. Alam itu selalu bicara ke kita. Nah, salah satu yang dikatakan oleh alam adalah di dalam bungkus yang jelek, di situ ada kebaikan Allah yang jauh lebih banyak bila dibanding di dalam bungkus yang baik. Itu sebenarnya isyarat-isyaratnya ada di alam yang kalau kita pandai membacanya, kita pasti akan menemukan ya, bahwa di dalam bungkus yang buruk itu ada kebaikan Allah yang memang jauh lebih banyak. Oleh karena itu orang-orang yang mengerti, ya, kalaulah dia seorang wanita gitu, bercermin, kok wajah saya tidak secantik yang lain. Wajah itu isi atau bungkus? Bungkus. Dia akan menyimpulkan, oh berarti Allah menyimpankan kebaikan yang jauh lebih banyak di wajah saya yang kurang menarik bila dibanding dengan kebaikan Allah yang Allah simpan pada wajah-wajah yang menarik. Nah, sehingga kalau kita memahami fenomena alam seperti ini, kita akan bersyukur waktu hidup kita senang, tapi kita akan lebih bersyukur ketika hidup kita susah. Jadi begitu sikap kita. Jadi kita sudah betul yang merasakan prihatin, ya, karena memang alam mengingatkan kita. Nah, dan kita berdoa mudah-mudahan saudara-saudara kita di sana juga memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala sedang mengirimkan kebaikan yang tiada terkira untuk mereka. Sehingga hakikatnya mereka itu sedang disayang atau sedang dimurkai oleh Allah. Disayang. Bukankah Rasulullah mengatakan, "Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum." Allah itu kalau mencintai satu kaum, maka Allah akan berikan kepada kaum itu ibtila, cobaan. Allah berikan cobaan. Kalau ridha, Allah ridha. Kalau marah, ya Allah marah. Nah, soal ridha dan tidak ridha, nah ini memang sangat tergantung sejauh mana kita mau mendengar suara Allah. Ngatan Ibu, semoga menjawab. Ya, sami-sami. Baik, jazakumullah khairan Pak Kiai atas jawabannya, penjelasannya. Mungkin ada lagi ibu-ibu, bapak-bapak yang mau bertanya. Sudah cukup? Ya, Pak Kiai, sepertinya sudah cukup bagi para jamaah dan semua pertanyaan tadi sudah dibahas. Satu pertanyaan. Mungkin ada tambahan atau kesimpulan dari materi hari ini, Pak Kiai? Monggo. Baik, terima kasih. Hal yang paling penting dalam hidup ini memang adalah kita harus lebih banyak mendengar daripada bicara. Ya, dan saya mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu, karena Bapak Ibu adalah orang yang lebih banyak mendengar daripada saya. Ya, mendengar apa saja, karena mendengar itu karunia. Termasuk mendengar suara yang berulang-ulang. Mendengar nasihat yang berulang-ulang. Karena itu bagi orang yang betul-betul memahami fenomena alam, bahwa alam itu terus memberikan nasihat, dia senang kalau seandainya hadir di satu kajian. Ternyata kajiannya itu mengulang. Kajiannya itu mengulang. Itu punya nilai dan makna yang sangat besar. Ya, karena disitulah kita punya kesempatan mendengar yang memiliki kualitas yang lebih tinggi dalam pandangan Allah bila dibanding kalau seandainya kita mendengar baru sekali itu kita mendengar. Dan saya hari Kamis kemarin betul-betul merasakan nikmat yang luar biasa. Ya, karena saya mendengar langsung berdua, walaupun di kereta api banyak orang, tapi kami ngobrol dengan orang yang saya tidak kenal. Nah, tapi duduk berdampingan, walau nggak berdampingan persis, di kereta Pramex dari Kutoarjo ke Jogja. Berdampingan tapi di ada gang yang tapi kan berdekatan.
beliau menyampaikan kepada saya, ya, nasihat-nasihat yang saya dengarkan dengan baik. Betul-betul saya mendengarkan. Saya nggak nambahin, saya nggak nanya, saya ngangguk. Betul. Dengan semangat beliau menyampaikan, Pak, hidup di dunia ini cuma sebentar. Apalah artinya dunia? Dunia ini sementara, besok lusa kita pasti akan mati. Dan kalau mati itu tidak membawa apa-apa kecuali membawa amal. Ya. Dunia itu sarana bukan tujuan. Ya. Saya dengarkan, kita semua pasti akan mati loh Pak. Ya betul. Wah, rasanya perjalanan dari Kutoarjo ke, beliau turunnya di Wates, saya turunnya di Jogja. Itu kan lumayan, ada sekitar setengah jam ya. Dan ternyata memang nikmat sekali ya kita mendengarkan suara yang kita sebenarnya sering menyuarakan. Itu yang paling nikmat. Nikmat, betul-betul nikmat. Mendengarkan suara yang kita kerap kali menyuarakan. Maka betul kalau Rasulullah ya, beliau kan menerima wahyu langsung dari Allah. Tapi kenapa Rasulullah itu merasa perlu untuk mendengarkan Al-Quran dari sahabat? Iya. Mendengarkan Al-Quran dari sahabat, dalam hal ini Abdullah ibnu Mas'ud. Jadi kata kuncinya adalah lebih banyak mendengar, walau yang kita dengar adalah kalimah-kalimah yang sama. InsyaAllah kita nanti akan lebih semakin didekatkan oleh Allah. Allah mendekat ke kita, kita dekat. Dan kalau alam melihat kita sudah dekat dengan Allah, maka insya Allah alam akan menjadi sahabat terbaik dalam kehidupan kita. Sehingga betul-betul kalau hidup bersahabat dengan alam, apapun akan menjadi kebaikan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya muqallibal qulub, thabbit qulubana ala dinik. Thabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma ya Allah, wahai yang maha membolak-balikan hati kami, tetapkan hati kami ini ya Allah istiqamah di jalan-Mu. Tetapkan hati kami ini istiqamah di dalam agama-Mu. Tetapkan hati kami ini terus tunduk patuh taat kepada-Mu ya Allah. Jadikan hati ini hati yang tiada lelah, tiada letih, terus bersyukur kepada-Mu ya Allah. Karena sungguh kami tidak punya alasan dalam hidup ini untuk tidak bersyukur kepada-Mu. Apa ya Allah alasan kami untuk tidak bersyukur atas apapun yang Kau gariskan untuk kami? Bukankah Engkau sudah ajarkan kepada kami? Rasul-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun sudah sampaikan kepada kami bahwa di dalam apapun ada kebaikan-Mu ya Allah. Engkau menyimpan kebaikan-Mu di dalam apapun yang ada dalam hidup kami. Engkau simpan kebaikan itu tidak hanya pada bunga-bunga kesenangan, tapi juga pada onak duri kesulitan dan kesusahan. Maka ya Allah, atas dasar apa kami mengeluh? Atas dasar apa kami kecewa? Atas dasar apa kami harus berkeluh kesah dalam hidup ini? Sementara semuanya adalah kebaikan-Mu ya Allah. Ya Allah, karena itu kami betul-betul mohon kepada-Mu. Bisa jadi kami kurang bersyukur karena kami kurang mengenal-Mu ya Allah. Kurang mengenal-Mu.
Karena itu kami mohon semohon-mohonnya, karuniakanlah untuk kami kemampuan untuk mengenal-Mu dengan baik dan benar. Jadikan hati ini hati yang betul-betul mengenal-Mu ya Allah, mengenal keagungan-Mu, mengenal kasih sayang-Mu, bahwa keagungan-Mu ada di dalam apa saja yang ada dalam hidup kami. Kasih sayang-Mu pun melekat pada apapun yang ada dalam hidup ini. Karuniakanlah untuk kami hati yang selalu ingat akan diri-Mu ya Allah. Karuniakanlah untuk kami hati yang sulit untuk melupakan-Mu, karena bagaimana mungkin kami bisa melupakan-Mu. Ya Allah, adalah kezaliman yang tiada terkira kalau sampai kami bisa lupa akan diri-Mu. Padahal bukankah Engkau yang segala-galanya dalam hidup ini? Sungguh ya Allah, tidak ada yang segala-galanya dalam hidup ini kecuali Engkau. Karena itu tambatkan hati kami hanya kepada-Mu ya Allah. Jangan Engkau biarkan hati kami tertambat kepada selain-Mu. Jadikan ya Allah, Engkaulah satu-satunya tambatan hati kami. Kami tidak akan mampu kalau menambatkan hati ini kepada selain-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikan hati ini hati yang hanya bisa berharap kepada-Mu. Hancur luluhkan segala sandaran, kecuali sandaran hanya kepada-Mu ya Allah. Cukupkan harapan kami hanyalah Engkau. Sungguh ya Allah, Engkaulah satu-satunya harapan kami. Kami tidak bisa berharap kepada yang lain selain hanya kepada-Mu. Ya Allah, karuniakanlah untuk kami hati yang hanya bisa takut kepada-Mu ya Allah. Takut tidak mendapatkan ridho-Mu, takut kalau sampai ya Allah Engkau tidak meridhai kami, takut tidak mendapatkan rahmat-Mu ya Allah. Ya Allah, karuniakanlah untuk kami hati yang hanya bisa mencintai-Mu ya Allah. Mencintai-Mu, karena sungguh kami tidak akan sanggup kalau harus memikul dua cinta dalam hidup ini. Cinta kepada-Mu dan cinta kepada selain-Mu yang bukan karena-Mu ya Allah. Cukupkan cinta kami hanya kepada-Mu. Dan ya Allah, jadikan kerinduan kami, kerinduan untuk bisa bertemu dengan-Mu ya Allah, berjumpa dengan-Mu ya Allah. Karuniakanlah kepada kami kerinduan kepada satu hari, di mana di hari itu kami pulang kepada-Mu ya Allah. Kerinduan untuk pulang kepada-Mu. Kami rindu ya Allah, rindu kepada-Mu. Ya Allah, jangan Engkau biarkan kami merasa betah hidup di alam dunia ini. Dunia bukanlah tempat kami tinggal. Dunia adalah tempat kami merantau. Dunia ini hanyalah sesaat, sebentar, sementara. Tidak dalam waktu yang lama kami semua pasti akan meninggalkan alam dunia ini. Karena itu ya Allah, jadikan apapun yang kami lakukan di alam dunia ini semuanya bernilai bagi akhirat kami ya Allah. Bernilai bagi akhirat kami. Jangan Engkau biarkan ya Allah kami masih saja terkesima oleh dunia, masih saja silau oleh kemilaunya dunia. Lindungi kami ya Allah dari segala tipu daya dunia. Jangan Engkau biarkan kesenangan dunia menjerumuskan kami. Tampakkan selalu di hadapan kami betapa akhirat itu jauh lebih indah, jauh lebih memukau, jauh lebih menarik ya Allah. Sehingga tidak ada satupun yang kami lakukan dalam hidup di dunia kecuali kami lakukan demi pertemuan yang indah dengan-Mu ya Allah. Jadikan hari-hari yang kami jalani hari-hari yang sibuk bersama-Mu ya Allah. Jadikan sisa umur kami ini semuanya menjadi sisa umur hanya untuk-Mu ya Allah. Hanya di jalan-Mu, hanya karena-Mu, hanya bersama-Mu ya Allah.
Ya Allah, kami ingin sisa umur ini betul-betul sisa umur yang kami habiskan hanya untuk-Mu, hanya di jalan-Mu, hanya karena-Mu, hanya bersama-Mu ya Allah. Jangan biarkan pada saat kami bersama yang lain kami tidak merasa bersama-Mu ya Allah. Cukuplah hanya Engkau, cukuplah hanya Engkau, cukuplah hanya Engkau yang terasa dalam langkah-langkah hidup kami. Karena itu jangan Kau biarkan satu langkah pun kami menjauh dari-Mu ya Allah. Jadikan apapun yang kami lakukan membuat kami semakin dekat dengan-Mu, membuat kami serasa tidak berjarak dengan-Mu ya Allah. Kami ingin pada saatnya nanti ajal datang menjemput kami dalam keadaan kami sedang berada di puncak kedekatan kami dengan-Mu, puncak kecintaan kami kepada-Mu, puncak kerinduan kami dengan-Mu ya Allah. Kami lepas ajal kami ini dengan kemuliaan husnul khatimah, husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al jannata wa na'imaha wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw fi'lin aw 'amalin. ونعوذ بك من عذاب النار وما قرب إليها من قول أو فعل أو عمل. Allahumma ya Allah, dengan rahmat-Mu utuhkan kebersamaan kami hidup di dunia-Mu saat ini mulia, utuhkan kembali kebersamaan kami di akhirat nanti mulia. Dengan Kau jadikan majelis sahabat cinta, majelis ruang berkembang ini tidak hanya menjadi tempat bertemunya kami di dunia. Izinkan suatu hari nanti ya Allah, majelis ini akan menjadi tempat bertemu, bahkan berkumpulnya kami semua di surga-Mu ya Allah. Kumpul bersama orang tua kami, keluarga kami, saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami, guru-guru kami, orang-orang yang baik kepada kami, khususnya dengan semua anak keturunan kami ya Allah. Jangan Kau pisahkan satu pun di antara anak-anak kami di surga nanti. Satukan kami di surga yang sama bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa-doa kita semuanya. Mohon maaf atas salah dan khilaf, dan ya Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi jazakumullah khairan Pak Kiai atas ilmu yang disampaikan dan juga doa yang dipanjatkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada kita semua berupa pemahaman atas ilmu yang disampaikan dan juga ijabah atas doa-doa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu majelis sahabat cinta yang dirahmati Allah, insyaallah pertemuan ini akan kita lanjutkan kembali pekan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat, penuh keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa di akhir majelis zikir dan majelis ilmu di kertas yang sudah dibagikan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahli qudri wa untha wa dhakar, Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daiman wa akhilla atqiya'a ulama nahdha bil khairi wa nukfa kulla syar. Rabbana wa aslih lana kulla syu'un
وقر بالرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر أستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفا وعلى الصحب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين عجما آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد تصح شهبي والحمد للإله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.